Halo, apa kabar Leo? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Desember 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan serta membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini, perasaan dia terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian untuk bulan Desember 2020 akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait bagaimana caranya agar hubungan kalian ke depannya bisa lebih berkembang, bisa lebih baik lagi, bisa lebih stabil lagi. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Leo ataupun zodiak doi kamu, dan juga tanggal-tanggal dan bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian, yang akan terkait dalam hubungan kalian gitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu teman-teman ya. Oke, kita mulai reading untuk kalian, para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing. 4 kartu pertama berbicara tentang gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Kita punya kartu Two of Wands. Oke. Kita punya kartu King of Swords. Ups. Kita punya kartu Six of Wands. Dan kita punya kartu The Star gitu ya. Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini? Belakangan ini sampai sekarang ini ada kebimbangan yang kalian alami dalam hubungan kalian. Kebimbangan dalam bagaimana menanggapi hubungan, menanggapi perasaan terhadap hubungan ini, perasaan terhadap satu sama lain, terhadap satu sama lainnya gitu ya. Kebimbangan ini dikarenakan ada hal-hal yang sebelumnya, hal-hal dari masa lalu kalian yang cukup menjadi pertimbangan, yang cukup membuat bimbang gitu ya. Jadi alasan kebimbangan kalian adalah ada sesuatu yang terjadi di masa lalu kalian. Ada permasalahan atau konflik atau debat, apapun itu, permasalahan yang terjadi di masa lalu kalian berdua, yang terjadi sebelumnya, yang pada akhirnya membuat kalian sekarang ini, belakangan sampai sekarang ini jadi mikir-mikir, gimana ya caranya untuk menanggapi perasaan terhadap dia. Dia juga berpikiran seperti itu. Bagaimana ya caranya untuk menanggapi kondisi hubungan yang ada sekarang gitu ya. Sekarang ini atau belakangan ini, kalian cenderung cuek, cenderung dingin, cenderung renggang gitu ya. Jadi berkomunikasi ya sewajarnya aja, kalau butuh aja, enggak yang apa namanya, enggak yang intens banget. Justru ini agak dingin-dinginan gitu ya. King of Swords salah satunya adalah karakter yang dingin, cuek, keras gitu ya. Um, Bukan berarti bimbang, bukan berarti agak cuek atau renggang, lalu artinya kalian sudah menyerah atas hubungan ini. Kalian sebenarnya masih masih ada harapan bahwa perlahan tapi pasti kondisi hubungan kalian bisa membaik. Six of Wands berbicara tentang perlahan tapi pasti. Kalian sebenarnya masih ada keyakinan, ada harapan. The Star juga berbicara tentang harapan gitu ya. Ada harapan, ada keyakinan kalau misalnya hubungan kalian sebenarnya kalau dibiarkan berproses, sebenarnya masih akan membaik, masih akan ada jalan keluarnya. The Star juga berbicara tentang keinginan kalian untuk hubungan kalian masih bisa berlanjut untuk jangka panjang ke depan. Apapun yang menjadi permasalahan selama ini, kalian masih ingin memperjuangkannya. Kalian masih ingin menyelesaikannya, hanya saja balik lagi. Karena tadi kita punya Two of Wands sebagai kartu utamanya di sini gitu ya. Ada kebimbangan, Walaupun kalian masih berharap, kalian masih percaya bahwa perlahan tapi pasti hubungan bisa membaik, walaupun kalian masih
ingin memperjuangkan solusinya, tapi kalian sampai sekarang ini, belakangan sampai sekarang ini, kalian masih berusaha meyakinkan diri kalian, apakah pantas untuk aku perbaiki? Apakah pantas untuk aku perjuangkan? Aku memang berharap, kami memang berharap, tapi apakah harapan ini harus diladenin, harus ditanggepin, atau enggak? Kalau emang harus, kenapa? Kalau udah tahu kenapa, kalau udah yakin caranya bagaimana gitu. Dan karena kalian sedang dalam fase mempertimbangkan, berdampak ke kalian jadi cuek, jadi dingin, jadi keras terhadap satu sama lainnya gitu ya. Balik lagi, cuek atau keras atau bimbang bukan berarti kalian jadi tidak sayang lagi, tidak ada harapan lagi untuk hubungan ini. Kalian hanya sedang dalam fase masih mempertimbangkan, mencari caranya gitu ya. Oke, 4 kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan kamu, Leo, terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Kita punya kartu The Tower. Kita punya kartu Four of Pentacles. Kita punya kartu Eight of Cups. Dan kita punya kartu Knight of Cups gitu ya. Oke, jadi gimana sih perasaan kamu terhadap doi untuk belakangan, perasaan kamu per sekarang ini gitu ya. Perasaan kamu per sekarang ini terhadap doi kamu gitu ya. Kita punya kartu The Tower sebagai kartu utamanya. The Tower ini berbicara tentang belakangan ini sampai sekarang ini kamu sebenarnya cukup emosi, cukup marah, bahkan mungkin ngamuk gitu ya, marah besar gitu ya. The Tower ini berbicara tentang satu kemarahan kalau kita berbicara tentang emosi, tentang perasaan. Kemarahan, kenapa marah gitu ya? Kamu merasa dia pasif, dia tidak memperjuangkan kamu. Kamu merasanya seperti itu. Kamu merasa dia minim action, minim perjuangan, minim pergerakan kamunya gitu. Dan ini cukup membuat kamu jadi marah dan kamu cukup dilema gitu. Dilema antara oke, dia pasif, dia enggak gimana memperjuangkan aku. Jadi apakah sebaiknya aku tetap bertahan atau aku move on aja? Eight of Cups berbicara tentang dilema. Dilema apa sih? Dilema antara mundur, move on dari hubungan ini atau kamu tetap bertahan. Karena dua-duanya bukanlah opsi yang mudah. Kenapa tidak mudah? Kalau harus bertahan, kamu sadar kalau kamu dan dia harus mengubah kebiasaan-kebiasaan tertentu yang menghambat hubungan kalian. Itu yang pertama. Atau kalian sadar kalau kalian harus bertahan, ada masa lalu, misal tadi kan ini ada two of wands gitu ya, kebimbangan yang diakibatkan masa lalu gitu ya. Ada masa lalu harus kamu lepaskan dulu. Trauma-trauma atau luka-luka, kekecewaan yang kamu harus lepaskan dulu supaya hubungan bisa berkembang gitu. Karena jatuhnya masih ada kemarahan, ada kekecewaan atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang kalian harus ubah dulu supaya hubungan bisa berkembang. Dan untuk merubah ini tidak akan mudah, namanya juga kebiasaan gitu ya. Sesuatu yang dibiasakan tidak akan mudah untuk diubah dan ini menjadi salah satu dilemanya kamu untuk bertahan atau mundur. Kalau alasan dilema karena bertahan kan tadi sudah saya ucapkan gitu ya, karena ada yang harus dilepas dan tidak mudah antara kebiasaan atau masa lalu gitu ya. Kalau harus mundur gitu, kenapa tidak mudah? Karena sepertinya kebersamaan kalian terlepas dari durasi berapa lama kalian sudah berhubungan gitu ya. Apakah baru sebulan, apakah sudah hitungan tahun gitu ya. Tapi kebersamaan kalian udah cukup banyak dan ini membuat kalian merasa tidak mudah, tidak semudah itu untuk melepas hubungan ini gitu. Tapi karena dia pasif, karena kamu merasa dia pasif, karena kamu lagi marah belakangnya sampai sekarang ini terhadap dia gitu ya, terhadap kondisi hubungan kalian, kalian juga jadi gimana ngomongnya ya, jadi kayak mau dibilang sayang sama dia sayang, cuman karena dia pasif, kalian juga jadi setengah hati dalam memperjuangkan hubungan kalian, dalam mau action ke dia, kalian juga jadi setengah hati, bukan karena nggak sayang lagi, cuman karena kamu udah kecewa berat sama dia, The Tower, marah, kecewa berat gitu ya, kayak shock gitu loh, kayak ih kesel banget deh gitu loh. Nah, dianya pasif, kamunya jadi dilema. Akhirnya karena kamu dilema, dianya pasif, kamu masih marah, kamu juga jadi ogah-ogahan. Jadi kayak sayang sih sayang, cuman dianya aja pasif. Kenapa gua harus aktif gitu loh, pikiran kamu seperti itu kurang lebihnya gitu ya. Oke, 4 kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan doi kamu ke kamu, Leo, sekarang ini gitu ya, untuk sekarang ini. Kita punya kartu Nine of Swords. Kita punya kartu Knight of Pentacles. Kita punya kartu The Moon. Dan kita punya kartu Five of Cups gitu ya. So, gimana perasaan dia terhadap kamu untuk sekarang ini? Nine of Swords.
Dia banyak merasa tertekan, banyak merasa stres, banyak merasa overthinking atas kondisi perasaan dia terhadap kamu untuk sekarang ini, atas kondisi hubungan kalian per sekarang ini. Kenapa overthinking gitu ya? Overthinking ini kadang buat dia sampai nggak bisa tidur, saking mikirinnya, saking bingungnya, saking tertekannya gitu ya. Kenapa dia overthinking? Apakah dia masih sayang? Iya, dia masih sayang gitu ya. Karena kita punya kartu The Moon, dan kita juga punya kartu Five of Cups gitu ya. Cuman kalau sayang kenapa dia ada stres, kenapa dia ada overthinking gitu ya. Walaupun dia sayang, walaupun dia masih ada perasaan gitu ya. Tapi secara emosional, secara perasaan itu tidak stabil, naik dan turun. Apa sih salah satu penyebab ketidakstabilan emosi dia, perasaan dia terhadap kamu? Dia merasa ada Five of Cups. Lagi-lagi kekecewaan atas apa yang terjadi sebelumnya. Atas apa yang pernah terjadi sebelumnya di antara kalian. Apapun itu yang terjadi sebelumnya cukup menjadi kekecewaan, cukup menjadi luka untuk dia yang terbawa sampai sekarang. Sehingga dia belum bisa benar-benar berfokus ke hal-hal positif yang ada. Dia masih terlalu berfokus ke masa lalu. Itu pun masa lalu yang kurang mengenakan. Berdampak ke dia tidak bisa memaksimalkan apa yang sekarang bisa dilakukan untuk hubungan kalian. Terlebih, karena kekecewaan ini membuat dia jadi belum bisa melihat secara jelas kedepannya hubungan kalian akan seperti apa, kedepannya hubungan kalian akan bagaimana. Karena kalau kita berbicara tentang hubungan, kita kan mau serius gitu. Salah satu faktor atau definisi dikatakan serius adalah kita bisa punya visi kalau kedepannya hubungan akan bagaimana, hubungan akan seperti apa. Tapi karena kekecewaan dia rasakan gitu ya, karena ada overthink gitu ya, berdampak ke dia belum bisa melihat ke depannya bagaimana hubungan kalian akan menjadi, dan dia jadi bingung. Gua aja nggak bisa ngeliat hubungan ini ke depan akan dibawa kemana, akan berjalan kemana. Kalau gitu gue harus gimana gitu loh pemikirannya. Berdampak karena dia overthinking, karena dia tertekan, karena dia kecewa, karena dia emosional gitu ya. Dia pun jadi lambat progresnya, dan itu nggak heran kenapa kamu ngerasa dia jadi pasif gitu ya. Karena dia pun jadi lambat pergerakannya. Kenapa lambat tadi? Overthinking, kekecewaan, emosional, perasaan tidak stabil, belum bisa melihat ke depannya hubungan akan dibawa kemana, akan seperti apa. Berdampak ke dia mau offer kamu tawaran, dia mau memperjuangkan kamu juga jadi mikir-mikir lagi. Jadi banyak pertimbangan lagi, bener-bener lambat. Karena kita punya Knight of Pentacles. Knight of Pentacles adalah salah satu Knight terlambat dalam tarot gitu ya. Salah satu Knight yang prosesnya, yang progresnya, yang jalannya sangat lambat gitu ya. Oke. 4 kartu selanjutnya berbicara tentang kondisi hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Desember 2020 akan seperti apa gitu ya. Kita punya kartu King of Wands, kita punya kartu Five of Wands, kita punya kartu Ten of Wands, dan kita punya kartu Knight of Cups gitu ya. Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian di bulan Desember 2020? Di bulan Desember 2020 kalian akan penuh pertimbangan, penuh mempertimbangkan gitu. Sebenarnya mempertimbangkan ini udah ada progresnya nih gitu. Kenapa aku bilang progres? Karena awalnya, sebelumnya sampai sekarang ini, kalian masih melihat masa lalu sebagai sebatas luka, sebagai sebatas trauma, cenderung seperti itu. Nah, tapi di bulan Desember 2020, kalian sudah akan mulai merubah pola pikir kalian, sudah akan mulai merubah mindset kalian untuk gimana caranya jangan sampai terus-terusan melihat masa lalu hanya sebagai sebatas luka. Di bulan Desember 2020 sudah ada shifting, sudah ada perubahan di mana kalian akan berusaha melihat masa lalu sebagai pembelajaran, sudah lebih dewasa, sudah lebih bijak dalam bagaimana menanggapi masa lalu yang ada gitu ya. Tapi walaupun sudah lebih bijak gitu ya, kalian masih akan bergumul, sorry, kalian masih akan bergumul. Five of Wands berbicara tentang pergumulan batin. Masih bimbang antara iya atau tidak untuk memperjuangkan. Antara bagaimana untuk memperjuangkan atau menanggapi situasi dan kondisi hubungan ataupun perasaan terhadap satu sama lainnya, terhadap hubungan ini. Mempertimbangkannya sudah naik level. Dari yang awalnya mempertimbangkan sebatas luka, melihat masa lalu sebagai sebatas luka, tapi sekarang sudah naik level nih, jadi mempertimbangkan atau melihat masa lalu sebagai pembelajaran, sebagai pengalaman, sebagai pedoman untuk bagaimana sekarang dan kedepannya bisa bertindak, bagaimana sekarang dan kedepannya bisa menanggapi kondisi hubungan. Tapi pertimbangan kalian di bulan Desember 2020 belum akan menemukan hasilnya, belum akan menemukan jawabannya, oke harus bagaimana. Di bulan Desember 2020 masih stuck nih mempertimbangkan dan mempertimbangkan. Karena baik lagi, kenapa masih mempertimbangkan gitu ya? Selain bergumul gitu ya, kalian merasa
untuk ada keberlanjutan untuk hubungan kalian, walaupun kalian sebenarnya sama-sama berharap gitu ya, sama-sama berharap. Tapi kalian merasa hubungan kalian agar bisa berkembang itu akan sangat berat gitu. Untuk ada kelanjutannya akan sangat berat, dan lagi-lagi ini juga kurang lebih ada makna yang sama dengan kartu The Moon tadi ya. Apa makna yang sama? Kalian sama-sama masih belum bisa melihat secara jelas kedepannya hubungan akan bagaimana, akan seperti apa, akan dibawa kemana. Dan kita punya Knight of Cups lagi gitu ya. Knight of Cups dan Knight of Pentacles adalah dua kartu Knight yang terlambat di kartu tarot gitu ya. Knight of Cups dan Knight of Pentacles adalah dua kartu yang merupakan Knight terlambat di kartu tarot gitu. Artinya perkembangan hubungan kalian di bulan Desember 2020 masih cenderung lambat gitu untuk dibilang membaik. Membaiknya adalah dari bagaimana kalian menanggapi masa lalu. Tadi aku bilang gitu ya. Yang sebelumnya sampai sekarang ini kalian melihat masa lalu sebagai sebatas luka. Di bulan Desember 2020 sudah akan naik level di mana kalian akan berusaha untuk lebih dewasa dalam melihat masa lalu sebagai pembelajaran, sebagai pedoman untuk berperilaku sekarang ke depannya. Tapi untuk ada perkembangan yang nyata gitu ya. Misalnya perkembangan pesat itu belum berkembang pesat. Ini lambat banget gitu. Cenderung hubungan kalian dijalani seperti air mengalir aja. Apa yang akan terjadi, maka terjadilah. Kalau dirasa harus melakukan A, kalau dirasa harus berkomunikasi, maka berkomunikasi. Kalau enggak, ya enggak gitu. Cenderung masih lambat banget. Karena kalian masih benar-benar harus meyakinkan diri dan hati kalian untuk oke, gue udah kekeh nih. Gue maunya hubungan kami, perasaan kami ditanggapinya seperti ini. Gue maunya hubungan kami ditanggapinya dengan begitu. Nah, kalian masih akan mempertimbangkan di bulan Desember 2020. Kalian belum akan mendapat jawaban bagaimana cara kalian menanggapinya gitu ya. Oke, kartu selanjutnya kita punya A Year From Now gitu kan. Nah, aku tadi bilang ada Ten of Wands, ada The Moon gitu ya. Kalian susah untuk melihat hubungan kalian bisa berkembang. Dan juga ada Knight of Cups gitu ya. Akan lama untuk berkembang. Nah, kita punya kartu A Year From Now. 1 tahun dari hari ini. 1 tahun ke depan dari sekarang ini gitu ya. Artinya emang sebenarnya potensinya ada untuk hubungan kalian bisa berkembang dan bisa stabil itu gitu ya. Ini kayak happy family gitu ya. Cuman, A year from now, setahun ke depan, bisa memakan waktu sampai tahunan. Kamu dan dia tidak siap kalau harus berjuang selama itu. Sejauh ini kalian belum siap gitu untuk memperjuangkan hubungan ini sampai selama ini, sampai memakan tahunan gitu. Lalu kita juga punya kartu balance gitu ya. Balance. Karena tadi ada pergumulan gitu ya. Balance itu kan keseimbangan gitu ya. Karena tadi kan ada Five of Wands, ada pergumulan batin. Kebimbangan antara bagaimana menanggapi antara masih sayang tapi gimana. Kalau dibilang sayang, kalau dibilang nggak sayang tapi nggak begitu. Dibilang mau memperjuangkan tapi banyak pertimbangan lainnya. Dibilang nggak mau memperjuangkan tapi nggak bisa dibilang begitu juga. Jadi kan kalian bergumul. Dan di bulan Desember 2020 kalian akan berusaha untuk membalancekan apapun yang menjadi pergumulan. Baik itu emosi, baik itu kondisi hubungan. Tapi balik lagi, masih berusaha menstabilkan. Apakah sudah akan stabil? Pasti belum akan ada perkembangan pesat gitu ya. Dan yang terakhir kita punya kartu Vulnerability and Freedom gitu ya. Kartu ini berbicara tentang kamu akan lebih vulnerable, akan lebih. Jadi kartu ini sebenarnya berbicara kalau dalam konteks ini ya, lebih intinya kalian akan. Jadi kan aku tadi bilang kan belakangan sampai sekarang ini kalian cenderung cuek gitu. Nah, di bulan Desember 2020 pun cueknya masih tetap karena ada freedom gitu kan. Vulnerable itu dalam artian di situ lebih kayak lebih apa adanya gitu, lebih bebas, lebih terbuka. Jadi mungkin selama ini kamu dengan dia cenderung nempel terus, atau misalnya kalaupun gak nempel terus gitu ya, tapi dia ngelarang kamu untuk bersosialisasi ataupun sebaliknya gitu. Tapi di bulan Desember 2020 karena kalian masih akan mempertimbangkan, belum akan ada perkembangan pesat gitu ya, kalian masih berusaha menstabilkan. Sambil kalian menjalani proses ini, kalian juga akan menikmati hidup kalian. Caranya bagaimana menikmati hidup kalian? Kalian akan lebih lebih terbuka kepada teman-teman kalian. Kalau misalnya kan selama ini sempat tertutup, kalau misalnya kalian selama ini berdua terus, sekarang kalian akan lebih menikmati kesendirian kalian walaupun masih dalam tahap mempertimbangkan gitu ya. Tapi kan balik lagi, mempertimbangkan tapi di Desember 2020 belum ketemu jawabannya nih, mau gimana menanggapi hubungan kalian. Jadi sambil mencari jawabannya, sambil mempertimbangkan, kalian sambil bebas gitu, sambil menikmati kesendirian kalian, menikmati kerenggangan yang ada gitu, benar-benar berfokus pada diri kalian sendiri di bulan Desember 2020 gitu ya. Oke, selanjutnya kita punya saran gitu ya. Saran pertama adalah back to what you love, re-evaluate your desires gitu. Jadi gini, ketika kalian bimbang sekarang ini, coba flashback ke hari pertama kamu ngeh kalau kamu ada perasaan sayang dan cinta kepada dia. Flashback coba ke hari pertama kamu melamar dia, nembak dia, atau kamu menerima tawaran cintanya dia.
Coba ingat kenapa kamu sayang, kenapa kamu mau menjalani hubungan dengan dia, kenapa kamu mau memperjuangkan hubungan ini dengan dia, kenapa kamu mau, kenapa kamu bisa jatuh cinta kepada dia. Coba diingat alasan-alasan tersebut. Ini bisa membantu kamu untuk lebih termotivasi, untuk lebih semangat lagi, untuk kembali memperjuangkan hubungan kalian. Atau, tadi kan ada Five of Cups, ini ada Five of Cups gitu. Ini dari sisi dia sih, tapi ini juga pasti terjadi di diri kamu juga gitu kan. Terlalu berfokus ke kesedihan gitu ya. Karena tadi ada ngamuk, ada tower gitu kan, tadi ada ngamuk gitu. Nah, coba kamu flashback dan ingat jangan hanya ke sisi-sisi negatifnya aja, tapi ingat juga kebersamaan-kebersamaan positif, bagaimana dia menyayangi kamu sebelumnya, bagaimana dia memanjakan kamu sebelumnya gitu kan. Nah, coba jangan hanya berfokus ke hal-hal negatif yang pernah terjadi. Pasti ada dong hal-hal positif yang pernah terjadi juga. Nah, coba kita mulai fokuskan ke hal-hal positif yang ada gitu ya. Jangan terlalu berfokus ke hal-hal negatif gitu ya. Kartu selanjutnya, blocks lifted. Previous obstacles came from fear and they are now lifted away gitu ya. Blocks lifted. Permasalahan-permasalahan dalam hubungan kalian akan diangkat gitu. Nah, kalian sadari, kalian harus menyadari dan kalian harus percaya bahwa hal ini akan terjadi. Bahwa apapun yang selama ini atau sampai ke depannya menjadi permasalahan, menjadi penghambat dalam hubungan kalian. Cepat atau lambat akan terangkat, akan mulai lebih ringan lagi, akan selesai gitu ya. Tapi selagi kalian berjuang gitu. Dan di sini juga kan dibilang, previous obstacles came from fear, yang datang dari ketakutan, yang berasal dari ketakutan. Jadi kalau kamu ada keraguan gitu ya, karena tadi kita bicara tentang keraguan, perlu meyakinkan diri. Kamu kenapa meyakinkan diri? Karena kamu bimbang. Bimbang itu kan sebenarnya bentuk takut, nervous gitu kan. Jangan takut, harus berani. Hidup itu tentang resiko gitu kan. Bukan berarti kalau aku bilang hidup tentang resiko, artinya kita menjalankan segala sesuatunya secara asal-asalan. Enggak seperti itu. Kita tetap harus mempertimbangkan gitu. Tapi mempertimbangkanlah secara matang, bukan berlebih gitu ya. Pertimbangkanlah secara matang. Dan jadi gini, ini kan blocks lifted, previous obstacles came from fear. Permasalahan-permasalahan sebelumnya yang datang atau berasal dari ketakutan, artinya kan kamu harus melawan ketakutan kamu gitu ya. Nah, gimana cara melawan ketakutan kamu? Caranya betul, tadi mempertimbangkan. Tapi mempertimbangkan juga harus secara matang, jangan berlebih. Dan kalau udah tahu nih sebenarnya jawabannya apa, jangan ditunda-tunda. Oke, gue udah tahu nih jawabannya, caranya bagaimana menanggapi kondisi hubungan sekarang ini. Bagaimana cara menanggapi perasaan aku terhadap dia. Tapi ketika kamu tahu, maka egonya juga harus dilunturkan, harus udah tahu, kan kamu udah mempertimbangkan secara matang gitu kan, artinya kamu udah tahu nih kemungkinan-kemungkinan terbaik dan terburuk yang akan terjadi ke depannya gitu, artinya udah nggak ada alasan lagi dong untuk takut gitu kan, karena kamu udah tahu nih, kamu udah mempertimbangkan secara matang gitu, tinggal jalan aja gitu ke depannya bagaimana, ya kita jalani aja, yang penting kita udah mempertimbangkan, kita udah memperkirakan baik buruknya ke depannya bagaimana, kalau minim resiko kita jalani gitu, yang penting kan kita sudah mempertimbangkan, daripada kita mempertimbangkan tapi kita tidak jalani, kita nggak tahu ke depan akan bagaimana. Mending kalau kita jalani lalu ternyata gagal misalnya, kita dapat pembelajaran gitu kan. Tapi kalau kamu hanya diam gitu kan, kalau kamu nggak dapat apa-apa kan, perkembangan nggak dapat, pembelajaran juga nggak dapat gitu ya. Dan yang terakhir kita punya kartu wish wisely gitu ya. Wish itu bahasa Indonesianya apa ya? Berharaplah secara bijak, dalam artian kamu mau hubungan kamu berkembang gitu kan. Jadi gini, kekuatan pikiran itu kuat loh teman-teman. Kekuatan pikiran itu kuat banget. Ada yang namanya law of attraction gitu ya, law of attraction. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan terjadi gitu. Jadi kalau misalnya kamu berpikirnya positif, maka yang akan terjadi juga positif kalau memang baik untuk kamu gitu ya. Tapi kalau kamu cenderung pikirannya negatif, kamu juga mengundang energi negatif. Kamu mengundang apa yang kamu pikirkan untuk terjadi gitu. Jadi harus optimis, harus berhati-hati dalam berpikir, harus berhati-hati dalam berharap gitu ya. Misalnya, kamu berharapnya kamu pengen balikan. Sebenarnya deep down kamu masih sayang sama dia, kamu masih pengen balikan sama dia. Tapi karena ego kamu jadi ngomong kayak gini, udahlah nggak usah lah gue sama dia, gue udah benci sama dia, gue udah malas sama dia. Sebenarnya itu karena ego, itu karena emosi. Tapi semesta denger loh, Tuhan sama semesta, Tuhan sama universe denger loh. Bisa-bisa kamu dikasih beneran kayak itu, ntar kamu menyesal gitu. Dan itu ternyata dimulai dari pikiran kamu sendiri. Artinya, hati-hati sama pikiran kamu gitu ya, kontrol pikiran kamu. Dan juga pikiran positif itu tadi kan aku bilang law of attraction. Apa yang kamu pikirkan itulah apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi kalau kamu berpikir positif maka akan dikabulkan oleh semesta dan Tuhan, akan dikabulkan oleh Tuhan dan universe. Tapi tergantung lagi pemikiran positifnya seperti apa. Coba tanamkan di pikiran kamu, pikiran positifnya itu bukan aku pasti jadian sama dia, aku pasti berhasil gini gini gini. Tapi yang ditanamkan di mindset kamu adalah
Apapun yang akan terjadi ke depannya, prosesnya, hasilnya akan bagaimana, akan susahkah, akan mudahkah, akan lamakah, akan sebentarkah, aku pasti bisa, aku pasti kuat. Semua aku yakin terjadi untuk kebaikan aku. Semua adalah yang terbaik untuk aku. Nah, itu adalah contoh pola pikir dan ya itu adalah contoh pola pikir yang positif gitu ya, bukan sekedar aku harus, aku mau, aku pasti gitu ya. Itu karena apa yang kamu mau kan, apa yang kamu haruskan, apa yang kamu inginkan belum tentu yang terbaik untuk kamu. Jadi optimisnya itu adalah kamu minta yang terbaik untuk kamu gitu ya. Kamu berdoanya, kamu berharapnya apapun yang akan terjadi, hasil dan prosesnya akan bagaimana, aku pasti bisa gitu. Nah, jadi kamu tetap berfokus untuk mewujudkan apa yang kamu mau gitu ya. Kamu tetap berfokus dalam bagaimana mewujudkan apa yang kamu mau. Tapi kalau ternyata pada akhirnya kamu tidak mendapatkan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, tidak sesuai ekspektasi, maka kamu nggak apa-apa, kamu nggak akan terlalu kecewa karena kamu udah pasang mindset dari awal kalau kamu minta yang terbaik. Artinya kalau apa yang kamu mau itu tidak kamu dapatkan, artinya kamu tahu itu bukan yang terbaik untuk kamu. Ada hal lain yang lebih baik lagi untuk kamu gitu ya. Oke, untuk yang terakhir ada sesi informasi tambahan. Ini ada inisial, bisa inisial nama kamu ataupun nama dia, nama pertama, kedua, ketiga, atau nama kesekian, nama depan, tengah, belakang. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Leo atau zodiak doi kamu, dan juga tanggal-tanggal dan bulan-bulan terkait. Misal tanggal bulan jadian atau pertama kali pendekatan, pertama kali PDKT, pertama kali jalan bareng, tanggal pernikahan, bulan pernikahan kalau sudah menikah dan lain-lain gitu ya. Dan kalau ternyata tidak ada informasi-informasi tambahan yang familiar yang terkait dengan kalian, maka jangan khawatir, tidak apa-apa, balik lagi. Ini adalah general reading, ambil informasi-informasi yang resonate, ambil apa yang resonate gitu ya. Aku akan ambil informasi tambahan untuk para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi tambahan untuk para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi tambahan, terima kasih. Oke. Oh, ini banyak sekali. Tadi ada yang jump out adalah Leo. Kamu adalah Leo dan mungkin kamu berhadapan dengan sesama Leo gitu ya. Agustus 16, Virgo, Januari, Scorpio, 9 atau 6, 12, November, 11, Desember, P, Desember, Januari, R, U, K, Sagittarius, Agustus, Sagittarius lagi, 22, Maret, 25, lalu ada 6 atau 9, ada Pisces atau Pisces, ada 13, ada 20, ada Maret, ada O, ada Juni, ada 12, ada Maret, ada N, ada I, ada 2, ada D, ada 31, ada April, ada April lagi. Ya ampun, headsetnya jatuh terus. Ada K, ada M, 20, ada P, ada Februari, Oktober, Juni, Aries atau Aries, ada J,
ada Cancer, ada November, Februari lagi, ada Maret lagi, ada 30, ada Desember, Leo lagi, Juni, Virgo, B, Agustus, 17, 6 atau 9, 13, C, V, F, Cancer, Agustus, Desember. Tahu nggak, aku bisa ngerasain loh kalau kamu marah banget. Kamu belum marah gitu. Aku bisa ngerasain kamu belum marah. Mei, Agustus, 7, Januari, Maret, 24, Aries atau Aries, Taurus atau Taurus, Leo lagi. Oke. Tiba-tiba dapat channel message. Kenapa bisa kamu semarah itu? Karena basically sepertinya kalian sama-sama keras gitu ya. Karena kan kalau kamu perhatikan itu kan ada banyak keluar Leo juga gitu kan. Artinya ada potensi kamu berhubungan dengan Leo. Ataupun kamu berhubungan dengan orang-orang yang punya sifat dan karakter seperti Leo. Dan kita tahu Leo itu cukup keras orangnya. Kamu dan dia sama-sama keras. Makanya kamu juga sekesal itu. Kamu semarah itu. Ini make sense gitu ya. Dan aku juga dari awal, aku udah ngerasain banget nih energi kamu tuh marah banget gitu ya. Karena tadi dan semakin terasa itu ketika udah mulai buka inisial-inisial ini, informasi-informasi tambahan ini gitu ya. Kita punya Gemini atau Gemini, 25, T, Z, Juli, Libra, Gemini atau Gemini, April, Juni, dan Pisces atau Pisces gitu ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.